Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita menyampaikan, membahas tentang ayat yang ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat Al-Quran tentang bagaimana Nabi berdakwah dengan segala tantangannya. Ini tentang menyakitkan perasaan Nabi. Dalam dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan perjuangan yang berat. Bahkan bukan hanya secara fisik, tapi juga perasaan yang sangat menyakitkan. Ya, meskipun begitu, seberat-beratnya Nabi berjuang, tetap saja tidak seberat nabi-nabi terdahulu. Karenanya dulu ketika Nabi merasa sulit, khususnya sesudah Khadijah dan Abu Thalib wafat, orang-orang kafir semakin menekan Nabi. Maka Nabi diceritakan dengan bagaimana nabi-nabi terdahulu. Diceritakanlah nabi-nabi terdahulu di dalam perjuangannya. Nabi harus istiqamah di dalam perjuangan, sehingga ada sahabat memperhatikan Rasulullah itu mengalami perubahan secara fisik. Sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa dengan engkau? Kenapa? Kami perhatikan rambut di kepala engkau, ubannya sudah lebih banyak dibanding beberapa hari yang lalu." Apa kata Nabi? Karena turun surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, yang menceritakan nabi-nabi terdahulu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Ya Muhammad, engkau boleh merasa sulit di dalam berjuang, tapi kalau bicara sulit, nabi-nabi terdahulu juga sulit, bahkan jauh lebih sulit." Sehingga Nabi harus istiqomah di dalam perjuangan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu sebagaimana yang aku perintah, bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu, para sahabat. Wa la tatghaw, dan kamu jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Maksudnya kamu boleh merasa sulit, tapi kamu jangan merasa sebagai orang yang paling sulit. Nah, itu begitu. Intinya, innama anta nazir, engkau itu pemberi peringatan. Mau diterima mau tidak itu urusan lain. Nah, ini ada cerita. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, terus dari Ibnu Abbas, bahwa Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah,
Abu Sufyan dan lain-lain berkumpul. Jadi tokoh-tokoh kafir ini berkumpul lalu berkata, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kami tidak pernah menjumpai seseorang dari bangsa Arab yang mendatangkan kepada kaumnya seperti apa yang kamu datangkan kepada kaummu. Orang model kamu ini baru sekarang nih adanya nih. Nah, kira-kira begitu. Kamu caci leluhur, kamu hina agama, dan kamu cemooh Tuhan-Tuhan, serta kamu pecah belah persatuan. Nah begitu, Nabi Muhammad dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Dibilang mencaci nenek moyang, dibilang menghina agama yang sudah ada, bahkan menghina Tuhan-Tuhan, lalu memecah persatuan. Tidak ada satupun perbuatan buruk yang tidak kamu lakukan. Kalau kamu membawa ajaran ini untuk mencari harta kekayaan, kami kumpulkan harta benda kami untukmu, sehingga kamu menjadi orang terkaya di antara kami. Kalau emang mau harta, kami kumpulkan harta sehingga engkau orang paling kaya. Kalau yang kamu cari adalah kemuliaan di tengah kami, kami akan angkat dirimu jadi pemimpin kami. Kalau kamu mau jadi raja, kami akan menobatkanmu menjadi raja kami. Kalau yang mendatangimu itu adalah mimpi yang membuatmu kesurupan, kami akan keluarkan harta kami untuk mencari obatnya untuk menyembuhkanmu. Dan kami pun maklum akan keadaanmu. Mau dikasih harta boleh, mau diangkat jadi raja bisa. Padahal kalau diterima, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh raja, kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak menghendaki seperti yang kalian katakan, tapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul, menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan agar aku memberi peringatan dan kabar gembira kepada kalian. Kabar gembira, basyiran, kalau beriman beramal soleh ada pahalanya, dimasukkan ke dalam surga, itu namanya kabar gembira. Mereka berkata, masih melanjutkan perkataannya, kalau kamu tidak menerima tawaran kami, kamu tahu bahwa manusia yang paling sempit negerinya, paling sedikit hartanya, serta paling sulit kehidupannya adalah kami. Negeri ini adalah negeri yang sempit. Kenapa merasa sempit? Karena memang gunung-gunung, bukit-bukit. Mereka punya mau ini buminya dataran gitu, bukan pegunungan, perbukitan. Jadi mereka merasa sempit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mengutusmu agar Dia menyingkirkan gunung-gunung itu yang mengurung kami. Mekah itu kan dulunya disebut Bakkah.
Bakkah itu artinya lembah. Memang Mekah itu posisinya di bawah, di lembah. Kalau hujan turun, air ke situ semua. Makanya pernah banjir, sering banjir kalau lagi hujan. Karena hujan jarang, jadi nggak kepikiran mau bikin gorong-gorong gitu. Kayak Qatar kemarin itu ya, banjir besar karena nggak ada gorong-gorong. Menghamparkan negeri kami, mengalirkan sungai di sana seperti sungai di Syam dan Irak, dan membangkitkan leluhur kami yang sudah meninggal dunia. Kalau emang nggak mau harta, nggak mau raja, yang ini aja deh. Coba, bisa nggak minta sama Tuhanmu? Kalau kamu tidak melakukan hal itu, mintalah Tuhanmu mendatangkan malaikat yang membenarkan apa yang kami katakan. Mintalah kepadanya taman-taman, harta, karun, serta istana yang terbuat dari emas dan perak. Mintalah dia menjadikanmu kaya raya seperti yang kami lihat kamu menginginkannya. Nabi dibilang menginginkan kekayaan. Kenapa? Karena Nabi juga dagang. Di mana kamu berdagang di pasar dan mencari nafkah. Kalau emang kamu bener, coba kamu tuh jadi orang kaya. Jadi nggak usah dagang lagi. Kalau kamu tidak melakukannya, kalau enggak juga, timpakan langit berkeping-keping ke atas kami sebagaimana kamu klaim bahwa kalau Tuhanmu menghendaki maka Dia akan melakukannya. Kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau kamu melakukan hal itu. Ini kan omongan-omongan yang nggak enak, menyakitkan perasaan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan meninggalkan mereka. Jadi nggak usah dilayani, tinggal saja. Abdullah bin Abi Umayyah mengikutinya, lalu berkata, "Hai Muhammad, kaummu memberi tawaran, tapi kamu tidak menerimanya. Lalu mereka meminta beberapa hal agar mereka tahu kedudukanmu di sisi Tuhanmu, tapi kamu juga tidak melaksanakannya. Kemudian mereka memintamu menimpakan azab. Demi Allah, selamanya aku tidak akan beriman kecuali jika kamu membuat tangga untuk mendaki ke langit dan aku melihatnya." Udah ditinggal pergi, masih dikejar Nabi itu. Bisa nggak kamu naik tangga? Ada tangga yang menghubungkan ke langit. Kalau emang bisa, baru udah beriman dah. Hingga kamu tiba di langit dan kembali sambil membawa kitab yang terbuka, dan kamu diiringi 4 malaikat yang bersaksi bahwa kamu memang benar seperti yang kamu klaim. Ya, Rasulullah pergi aja sudah dengan hati yang semakin sedih. Kalau boleh pakai bahasa yang lebih vulgar, ini orang begini amat ya, gitu. Susah banget diberi pengertian, susah banget menerima, mau percaya aja nggak ada sama sekali, malah menantang.
atas peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yakni surat Al-Isra surat 17 ayat 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baitum min zuhrufin aw tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Aku ini cuma seorang rasul, bukan konglomerat, bukan orang yang kaya raya, bukan tukang sulap yang bisa mengubah sesuatu seolah-olah begitu. Apa hikmahnya kalau begitu? Nah, pertama, orang yang betul-betul kafir akan tetap menjadi kafir dan tidak mau beriman meskipun ditunjukkan kebenaran dengan bukti-buktinya. Kafir itu kan dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Kalau kita punya buku, kita punya majalah, itu ada sampul luarnya. Sampul luarnya itu disebut cover. Nah, saya nggak tahu tuh cover itu dari bahasa Arab kali ya. Nah, begitu. Karena cover itu menutupi isi. Kafir, orang yang menutup hatinya. Dia menutup hatinya. Karenanya kalau orang mau beriman, biasanya dia yang membuka hatinya meskipun sedikit. Kalau dia tetap menutup hatinya, itulah di surat Al-Baqarah itu disebutkan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, dia tetap tidak beriman karena dia menutup hatinya. Mirip-mirip, ini mirip-mirip. Di luar ini ada angin nggak? Ada angin. Tapi kenapa angin tidak masuk ke ruangan kita ini? Karena ditutup semuanya. Jendela ditutup, pintu ditutup, angin nggak masuk. Bukannya nggak ada angin. Begitu orang kafir.
Maka Umar bin Khattab jadi masuk Islam itu karena dia membuka sedikit hatinya. Kita tahu Umar itu mau membunuh Nabi. Mau membunuh Nabi itu bukan cuma kata orang gertak sambel, tapi dia betul-betul sudah keluar dari rumahnya, pegang pedang yang tajam, mukanya nampak garang, jalannya begitu cepat. Di tengah jalan ketemu kawannya. Umar, mau kemana? Kayak ada yang dicari. Aku mau cari Muhammad. Kalau ketemu, akan aku bunuh dia. Lah emang kenapa? Karena dia terus menyebarkan agama Islam. Oh, kalau begitu sebabnya, mestinya yang kamu bunuh duluan itu adikmu. Lah emang kenapa? Adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Masa? Iya, kalau nggak percaya datang aja ke rumahnya, cek sendiri. Akhirnya Umar datang ke rumah adiknya, Fatimah namanya. Umar itu punya adik Fatimah, punya abang namanya Zaid. Zaid apa Ziyad? Zaid bin Khattab. Zaid itu lebih dulu masuk Islam dari Umar. Baru kemudian tadi adiknya itu Zaid dulu masuk Islam. Zaid itu perawakannya tinggi, jangkung. Jadi tingginya di atas rata-rata orang yang ada pada waktu itu. Sehingga kalau dia lagi jalan beberapa orang atau rombongan, itu dari jauh dia udah kelihatan. Kenapa? Paling tinggi. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq harus menumpas orang yang berdusta mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kazzab. Dikirimlah pasukan. Nah, di antaranya Zaid itu. Dalam pertempuran itu ternyata Zaid meninggal dunia, syahid. Rombongan pulang, pasukan pulang dengan kemenangan karena Musailamah berhasil ditumpas. Ketika pasukan sudah sampai menjelang Madinah, itu Abu Bakar dan lain-lain menunggu, mau menyambut kedatangannya. Umar memperhatikan, loh, ini nggak kelihatan yang paling tinggi ini. Ada sahabat yang nyampe duluan. Apa dia bilang? Wahai Umar, saya turut berduka cita atas wafatnya, syahidnya Zaid. Maka Umar mengatakan, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kemudian dia bilang apa? Zaid itu lebih dulu dalam dua hal dibanding saya. Apa itu? Dia yang duluan masuk Islam dibanding saya. Dia juga yang duluan mati syahid dibanding saya. Nah, jadi Umar merasa kalah dalam dua hal. Begitu. Nah, jadi Umar akhirnya marah kepada adiknya tadi, Fatimah itu, sampai dia memukulnya.
berdarah, dan itu membuat Umar mulai membuka hati. Dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu baca? Kami membaca Al-Quran. Karena dia bersama suaminya. Boleh nggak aku mendengarnya sekali lagi? Atau ikut membacanya? Oh, boleh saja. Tapi aku minta engkau mandi dulu. Kalau mandi kan tensi kemarahan menurun, panasnya badan reda. Mandi dulu. Mau dia disuruh mandi. Itu namanya dia sudah membuka hati lebih lebar lagi. Duduk sama-sama, dibacakanlah ayat surat Toha apa yang dibaca. Sampailah pada ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Umar heran tuh. Umar heran dengan kalimat ini. Baru sekali ini ada Tuhan, ngaku sendiri siapa namanya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Selama ini Tuhan-Tuhan itu dinamai oleh orang yang menuhankannya. Nah, tuh gitu. Akhirnya dia bertanya, sekarang Nabi Muhammad itu adanya di mana? Coba saja ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka Umar datang ke rumah Arqam. Katakanlah ketuk pintu, ditanya dari dalam, siapa? Umar bin Khattab. Wah, terkejut itu sahabat yang ada di dalam. Umar mau ngapa dia di sini? Nah, maka ada sahabat kemudian berdiri, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri pintu itu, di balik pintu. Maksudnya nanti kalau pas dibukain pintu, oh ini sahabat ini langsung pegang ketiaknya, biar supaya Umar nggak bisa bergerak. Maka kata Nabi, bukakan pintunya. Nah, dibukain pintu, masuk selangkah dua langkah, langsung dua sahabat kanan kiri di balik pintu ini menyergap dengan pegang ketiaknya supaya dia tidak bisa beraksi. Itu bukan suuzon sebenarnya, tapi waspada. Ternyata Umar datang ingin menyatakan diri masuk Islam. Jadi terpulang kepada yang bersangkutan, orang kafir itu mau membuka hati apa tidak. Begitu juga kita. Setiap Jumat kita mendengar khutbah. Setiap hari Ahad seperti ini kita mendengarkan ceramah. Mungkin juga dari yang lain-lain. Masalahnya orang mau membuka hati apa tidak. Perbedaan pendapat itu tidak bisa dipertemukan kalau orang-orang yang masing-masing beda pendapat itu tidak membuka hatinya. Karena tidak membuka hati, tidak membuka pikiran. Akhirnya tetap aja dia dengan pendapatnya, itu dengan pendapatnya, nggak ketemu. Yang kedua, permintaan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung bukanlah dimaksudkan untuk beriman, tapi sekedar mengejek dan mengganggu perasaan Nabi. Jadi kalau mereka
menantang begitu bukan berarti mereka mau beriman, sekedar mau ngejek doang. Udah lama itu terbukti. Masih ingat kasus Nabi Ibrahim alaihi salam? Lalu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala itu kan bukan tujuan Ibrahim supaya berhala-berhala itu jadi hancur, bukan. Ibrahim ingin membuka ruang dialog karena ada kesenjangan antara para pemimpin dengan masyarakat. Nggak ada dialog, apalagi kepemimpinannya otoriter, nggak ada dialog. Kalau bahasa sekarang mah undang-undang dibikin aja sudah, nggak pakai dialog panjang. Tahu-tahu muncul tuh undang-undang, nah gitu. Tahu-tahu muncul itu peraturan. Nah, Ibrahim itu ingin dialog, ingin membuka pikiran orang. Ditangkap itu emang dia punya mau, gitu. Dia tahu bakal ditangkap, emang dia punya mau. Karena kalau udah ditangkap kan nanti disidang, ditanya kan dia bisa jawab, dia bisa ngomong. Itu sebenarnya yang diinginkan. Maka Ibrahim hancurkan itu berhala. Ketika para pembesar datang untuk beribadah di situ, hancur sudah itu berhala, mereka heran. Mereka marah, lalu bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin." Ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Pelakunya adalah orang yang zalim. Raja Namrud yang zalim itu menuduh zalim orang yang menghancurkan berhala. Yang ditanya menjawab, sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka menjawab, kami dengar pelakunya adalah seorang pemuda, seorang remaja. Jadi Ibrahim itu dulu masih muda, masih remaja, belum ada cerita Ismail ketika dia menghancurkan berhala. Mereka sebut namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ditangkap, disidang. Apa benar engkau pelaku penghancuran berhala-berhala ini? Tuan-tuan, kenapa nuduh saya? Saya malah curiga sama berhala yang besar ini. Jangan-jangan dia pelakunya, karena barang buktinya ada tuh di lehernya, kampak yang digunakan. Enggak mungkin kami bertanya kepadanya, enggak mungkin juga dia pelakunya, karena dia tidak bisa berkata, dia enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak mungkin pelakunya. Lah kalau tuan-tuan memahami, menyadari bahwa dia tidak bisa berkata, nggak bisa berbuat apa-apa, lalu mengapa tuan-tuan menyembahnya, meminta sesuatu kepadanya? Itu kan udah nggak bisa lagi berargumentasi tuh kalau begitu. Logikanya udah jatuh. Kalau bahasa Betawinya udah nggak usah banyak cincong, diem. Langsung diponis hukuman mati. Caranya dibakar. Siapkan kayu bakar, disulut, terbakar. Lalu Ibrahim dilemparkan di tengah kobaran api itu. Allah subhanahu wa ta'ala segera berfirman kepada api, karena api itu juga makhluk Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim,
wahai api mendinginlah, selamatkan Ibrahim. Itu Raja Namrud tetap aja dia tidak beriman, meskipun dia sudah melihat langsung bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada masa Nabi Muhammad yang tidak terlalu banyak ya, kejadian-kejadian yang monumental begitu. Ya memang Nabi Muhammad juga ada mukjizat yang selain Al-Quran. Kan Al-Quran itu mukjizat, tapi pada Nabi Muhammad itu juga ada kejadian-kejadian yang menggambarkan mukjizat. Dengan sebab itu ada juga orang kafir yang masuk Islam. Saya menulis buku Mukjizat Nabi Muhammad. Itu ada 32 peristiwa yang menggambarkan adanya mukjizat Nabi Muhammad itu. Dulu diantaranya Nabi dan para sahabat safar dalam perjalanan. Waktunya sholat, mau sholat, cuma tidak ada air untuk berwudu. Ya Rasul, nggak ada air ini buat wudu, gimana? Gitu. Ada yang bawa air nggak? Ada. Sini, air minum. Nabi kemudian memasukkan air minum itu ke dalam wadah air itu. Kemudian diangkat tangannya, ngucur itu air. Ayo sini wudu. Oh, gitu. Jadi kayak keran ini, mengucur air wudu. Itu semua pada wudu, semuanya wudu. 300 orang wudu. Riwayat lain menyebutkan 80 orang wudu. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Pernah ada perang Khandaq. Nah, ketika Khandaq itu kan menggali parit. Nah, ketika lagi menggali parit, logistik habis, bahan makanan habis, nggak ada makanan, sehingga pada lapar. Nabi juga lapar, nampak mukanya pucat. Nah, ada sahabat nggak tega melihat Nabi seperti itu. Sahabat ini pulang ke rumah. Dia bilang sama istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Coba periksa, nggak ada makanan. Akhirnya apa? Dia keluar ke pintu belakang. Nah, dia melihat kambing kecil yang kurus. Sudahlah ini aja. Disembelih tuh kambing, terus dimasak dengan cara digulai disop gitu. Nih udah siap sebaskom yang tidak begitu besar. Panggillah Rasul makan ke sini. Kalau dia mau ngajaklah sekelompoknya, paling 10 orang. Rasulullah, sahabat ini balik lagi. Ya Rasul, istri saya sudah menyiapkan makanan untuk engkau. Kalau mau ngajak, bolehlah sekelompoknya saja. Sekelompok saja, 10 orang paling kan begitu. Oh iya. Maka Rasulullah berdiri kemudian mengumumkan, kita diajak makan. Ayo, berangkat. 1000 orang, kata Nabi, antri. Mana mangkoknya gitu, mana piringnya. Nabi itu nuangin. Ayo, nih makan. Mangkoknya balikin lagi kalau udah. Terus begitu, 1000 orang makan, kenyang.
masih ada sisa buat keluarga itu. Sahabat makin kuat keimanannya dengan kejadian begitu. Yang ketiga, Nabi dan para pendakwah memang harus rileks menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tugasnya hanyalah berdakwah atau menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia tidak mau beriman, maka itu urusan mereka. Makanya Nabi diajari oleh Allah, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Urusan mereka mau beriman apa tidak. Yang penting tugasmu berdakwah dilaksanakan, disampaikan. Nah begitu. Relax. Orang mau alhamdulillah, nggak mau itu urusan mereka. Meskipun kita terus berusaha bagaimana menyampaikan, bagaimana berdakwah yang baik dengan metode-metode yang bisa dikembangkan. Baik, saya sisakan waktu. Silahkan yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Objek dakwah itu ada 3. 1, orang kafir supaya beriman. Yang kedua, orang yang belum taat supaya taat. Yang ketiga, orang taat supaya istiqomah dalam ketaatan. Nah, ini kalau di masjid dakwahnya nih yang ketiga nih. Kenapa? Ini yang hadir semuanya orang taat. Kalau nggak taat masa datang sholat subuh. Itu begitu. Nah, yang kedua, masih jarang dilakukan dakwah kepada orang yang belum taat. Ada, tapi belum banyak. Apalagi yang pertama, dakwah kepada orang yang kafir. Ada, tapi sedikit. Apalagi ada undang-undang di mana kita tidak boleh, apa istilahnya, mendakwah kepada orang yang kafir itu, orang yang sudah beragama. Tetapi bukan berarti tidak ada. Berbagai macam cara dilakukan, sifatnya persuasif. Tidak dikatakan apa, ayo masuk Islam sini, enggak begitu. Tapi ada pergaulan. Maka kalau orang bergaul, tunjukkan keislaman, tunjukkan bahwa kita muslim. Lalu mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam, maka ada pembinaan. Kalau dari kalangan Tionghoa, itu di Lao Tse, itu ada namanya Masjid Lao Tse. Itu yayasan Karim Oe. Dulu ada orang Cina yang masuk Islam, terus namanya Karim, Abdul Karim apa gitu. Dia bikin yayasan, namanya Karim Oe. Itu ruko dua pintu, itu dijadikan kantor yayasan Karim Oe, kemudian dijadikan masjid. 2 lantai dijadikan masjid, 1 lantai dijadikan kantor yayasan. Orang-orang Tionghoa yang masuk Islam itu dibina di situ. Masjidnya nuansa merah. Ada tulisan Cina di mihrab ini. Saya nggak tahu apa. Saya lupa nanya lagi. Saya khutbah di sana itu. Saya khutbah. Nah itu begitu. Ada lagi misalnya Mu'alaf Center.
Nah, itu membina orang-orang yang masuk Islam secara umum. Di beberapa daerah ada yang melakukan itu, dakwah kepada non-muslim. Saya punya kenalan di Pontianak. Nah, itu dia berdakwah kepada orang-orang Dayak untuk masuk Islam. Jadi ada, tapi tidak begitu masif. Tapi kalau di negara-negara barat, nah itu terbuka. Di negara-negara barat, ya sebut saja misalnya di Amerika, itu ada Ustadz Samsi Ali, sehingga ada dialog-dialog tentang agama yang membuat banyak orang masuk Islam. Di Eropa dan sebagainya. Di dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Semuanya ada 89 ayat. Yang itu saya tulis dalam satu buku, wahai orang yang beriman itu. Pembahasan ya ayyuhalladzina amanu, 89 ayat. Ada ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Ada ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya ahlal kitab. Nah, maka yang muslim, yang muhsin itu masuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Karena yang muslim beriman. Cuma keimanan itu harus disempurnakan. Iman menjadi sempurna ketika seruan-seruan Allah ini dilaksanakan. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Misalnya begitu. Surat Al-Baqarah 208. Jadi Allah memanggilnya secara kolektif ya ayyuhallazina amanu. Sehingga yang muhsin, yang muslim, yang itu masuk ke situ. Enggak didetil satu-satu. Itu yang saya pahami, Pak. Kalau ada Muhammadiyah, ada NU, ada Hizbut Tahrir, ada Salafi, ada macam-macam. Nah, itu jadi beragam. Nah, keragaman itu mestinya memperkaya, bisa memperkaya keislaman kita, memperkaya keilmuan kita. Maka kalau dia menjadikan wadahnya sebagai tujuan, nah itu yang jadi nanti mempersempit. Mestinya wadah-wadah itu sebagai alat, sebagai sarana untuk berjuang, sehingga ya dimanapun memang Allah tidak mematikan. Silahkan aja, memang diakui. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini udah mulai ada keragaman. Jangan bilang coba orang laki semua. Jangan katakan coba orang perempuan semua. Laki dan perempuan itu keragaman. Maka orang jangan suka mengatakan kepada orang perempuan. Laki-laki nggak boleh mengatakan pada perempuan, lu mah enak jadi perempuan, gua laki-laki. Ya kalau ngomongnya begitu, perempuan ngomong apa? Enakan juga lu laki-laki daripada gua perempuan. Yang nggak penting.
perbedaan laki-laki atau perempuan menjadi tidak penting untuk dikedepankan. Karena apa? Nah, nanti terusan ayat ini, sesudah jadi laki-laki jadi perempuan, itu berkembang lagi jadi suku-suku, jadi bangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Menarik juga mungkin untuk dipelajari. Itu bagaimana asal muasal manusia, sampai ada yang hitam warna kulitnya, ada yang kuning warna kulitnya, ada yang putih, ada yang merah, kemerah-merahan. Gitu. Ada orang Afrika udah lama di sini. Itu saya perhatikan warna kulitnya sudah mulai coklat. Gitu. Agak kecoklatan kayak kita, sawo matang gitu. Gelapan dikit tapinya. Tetapi berapa waktu kemudian kan gelap lagi nih orang gitu. Enggak apa? Saya pikir mungkin karena alam di sini, terus warna kulitnya jadi berubah, enggak begitu hitam. Tapi berapa hari kemudian kok saya perhatikan dia gelap lagi, hitam lagi. Nah itu, ada orang Afrika ngontrak dekat rumah saya, suka sholat di masjid gitu. Iya. Jadi manusia beragam warna kulitnya karena bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu tadi. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa. Bukan yang paling mulia itu yang Muhammadiyah, yang Persis, yang NU, yang Salafi dan seterusnya. Yang paling mulia itu yang paling takwa. Maka menarik untuk mengenal lita'arofu, kenali Muhammadiyah, kenali Persis, kenali NU, kenali ini dan seterusnya, itu dikenali. Nah, yang repot kan tidak mau saling mengenal, tapi mengklaim paling benar. Begitu. Jadi enggak harus seragam. Mana-mana yang seragam, mana-mana yang memang ada kekhasan. Begitu. Udah seragam sebenarnya. Seragam apa? Seragam sebagai muslim, itu seragam. Tapi sebagai muslim ada yang di NU, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di Persis, ada yang di macam-macam. Begitu. Maka perbedaan pendapat itu menarik untuk dipelajari, tidak menarik untuk diributkan. Kalau mau belajar, jangan ribut. Gitu. Menarik untuk dipelajari. Saya kalau lagi di mobil misalnya, itu suka mendengar ceramah di radio Masjid Sunda Kelapa, saya dengarin ceramah Ustadz, radio Roja, radio Rasil, karena kita bisa dapat dari situ. Cuma kan yang repot, orang suka mengklaim sebagai paling benar gitu. Udah ketutup deh tuh, sama kayak orang kafir tuh nanti. Maksudnya karakternya menutup hati dan pikiran dari pendapat orang lain. Berkah itu kan tumbuh dan tambah. Kalau orang itu hidupnya berkah, dia mengalami pertumbuhan, lalu bertambah. Apanya? Manfaatnya, kebaikannya. Kalau kita punya hartanya berkah, maka harta itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, bukan mudorotnya banyak. Kan ada orang punya harta tapi membawa kemudorotan. Nah, harta itu kalau berkah bisa tambah jumlahnya,
Lalu yang penting adalah tambah manfaatnya. Maka sekecil apapun, sedikit apapun itu harta, kalau orang mau memanfaatkannya dengan baik, itu diapresiasi oleh Rasul. Maka dulu ada sahabat miskin. Ya Rasul, enak dong sahabat-sahabat yang kaya. Mereka bisa sedekah dalam jumlah yang banyak. Kami ini miskin, bagaimana? Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrati. Takut kamu kepada neraka meskipun kamu bisa sedekahnya dengan sebelah kurma. Nah, maka meskipun hartanya sebelah kurma, berkah itu namanya kalau dia berinfak. Bahkan ada riwayat orang lagi makan, lagi dikunyah, itu datang orang yang minta. Dia nggak punya apa-apa lagi kecuali cuma makanan yang lagi dikunyah. Maka dia keluarkan lagi tuh, dia kasihkan ke orang itu. Orang itu mau, memang dia juga lagi lapar. Nggak ada istilah jijik gitu ya. Kalau kita kan nggak gitu-gitu amat. Tapi mungkin aja pada situasi tertentu orang seperti itu. Ya kalau saudara kita di Palestina bisa jadi mirip-mirip seperti itu. Karena apa? Bukan nggak ada yang bantu kan? Orang seluruh dunia membantu. Cuma kan bantuan itu susah masuknya. Itu begitu, susah masuknya. Pernah kan dijatuhkan dari pesawat bantuan itu, malah ketiban yang lagi mau ngambil, meninggal juga dia. Ada yang cerita begitu. Baik, begitu Pak. Sehingga orang kalau berkah ya melahirkan ketaatan. Semuanya berorientasi pada kebaikan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.